Oke, Sobat Rungkat dimanapun Anda berada, Oke, mulai. Kan bisa buat BTS. yuk. Selamat malam semuanya, sahabat Rungkat dimanapun Anda berada. Rungkat ente-entean. Nggak gitu konsepnya. Terus mau? Terus piye mau? Lagumu kok galau amat loh. Sini, dengarkan ini. Rungkat, ruang ngobrol Katolik. Oke, Rungkat, ruang ngobrol Katolik. Namanya juga ngobrol, pasti kan nggak sendiri ya teman-teman ya. Maka malam hari ini saya ditemani oleh dua orang narasumber hebat yang saya kira juga tidak asing di seputaran kita, rekan-rekan muda yang ada di Paroki Sri Bawono. Sebelum saya memperkenalkan mereka berdua, acara hari ini yaitu podcast perdana di Paroki Sri Bawono itu terlaksana karena kerja keras pertama dari rekan-rekan Komsos Paroki Sri Bawono yang orangnya berjumlah 200 tetapi nolnya gelundung semua begitu. Dan juga karena dukungan yang sangat besar dari Pastor Paroki Santo Thomas Rasul Sri Bawono. Siapa kira-kira? Pastor Ambrosius Astono ya, Maya? Ya nggak tahu kan pastor kalian kok tanya saya lu. Siapa Mas? Waduh. Namanya apa enggak? Pastor siapa ini? Pastor Paroki Mula, masa Pastor Paroki itu. Paroki kita Ambrosius Astono Budiatmaja. Pastor Ambrosius Astono Budiatmaja yang telah mendukung memfasilitasi podcast pada malam hari ini juga. Ternyata podcast malam hari ini bisa berlangsung, kita bisa berkumpul di sini juga karena bantuan dukungan dari banyak orang. Kita akan melihat siapa-siapa yang telah mendukung kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama bisa kita lihat dari toko Cipo Elektronik, itu beralamat di Braja Harjosari. Maka sahabat Rungkat, ketika Anda mau beli alat-alat elektronik bisa ke toko Cipo Elektronik, di situ lengkap begitu. Lalu yang kedua yang mendukung kegiatan kita ada toko bangunan Surya Gemilang, tepatnya di Braja Gemilang. Karena toko bangunan juga pastilah menjual alat-alat bangunan, cat, semen, pipa, sekop semen dan lain sebagainya lah. Kita bisa cari di sana. Maka kalau sobat Rungkat mau bangun silakan ke toko bangunan Surya Gemilang. Lalu yang ketiga dari mana lagi nih ya? Toko Ciki. Toko Ciki ini beralamat di Pasar Sri Bawono. Kalau teman-teman ataupun sahabat Rungkat nih yang suka makan ciki, nanti narasumber kalau suka makan ciki bisa langsung datang ke toko Ciki. Pasti akan langsung dikasih, tapi jangan lupa juga kasih duitnya. Emangnya toko bapakmu kan gitu. Oke, lanjut. Dari mana lagi ya? Dari showroom Keuskupan Tanjung Karang yang beralamat di Wisma Albertus Pahoman, menjual barang-barang rohani. Ada Bunda Maria yang menemani kita pada malam hari ini, ada salib dan hal-hal yang lain yang berbau rohani. Bisa datang ke showroom Keuskupan Tanjung Karang. Juga sama, bisa langsung pesan, ambil dan tinggalkan cek atau uang tunai. Oke. Lalu dari warung jengkol. Warung jengkol ini kira-kira mau ngapain ya? Mau makan atau tidak? Namanya warung ya jelas jual makanan. Ada beras, ada makanan-makanan ringan kayak kelanting, kacang, telur, lalu ya jajanan pasar lah. Di sini ada bisa beli di situ, juga bisa menghubungi langsung ke warung jengkol di Sri Menanti.
Oh, masih ada lagi. Wih. Ini dari Abadi Sel Sri Menanti, beralamat di Sri Menanti. Kalau sahabat Rungkat juga HP-nya Android-nya sudah mulai rusak, bisa langsung ke Abadi Sel, langsung diservis, beres. Termasuk narasumber juga ya, Mo? Ya, narasumber pasti juga akan langsung diservis. Bukan hanya Androidnya tapi orangnya juga diservis. Gitu. Waduh, ini. Masih ada lagi nggak ya? Nah, ternyata masih juga ada. Ada yang di seberang jauh di sana. Dari Mateo Jaya. Kalau sahabat Rungkat suka minum-minuman duniawi, juga suka minum-minuman yang dingin-dingin, bisa langsung menghubungi Mateo Jaya. Bisa langsung ambil mau satu kardus, satu biji lagi, satu botol, bisa langsung mengambil ke sini begitu. Paket duniawi ya, Mo ya? Pakai Duniawi. duniawi. Kendaraannya itu pas pakai duniawi di situ. Oke, yang selanjutnya dari toko sembako 86 juga beralamat di Wejepara. Kalau sobat Rungkat yang di daerah seputar Wejepara butuh sesuatu juga bisa langsung ke sini. Ada gula, kopi dan teman-temannya pasti juga langsung disediakan. Pesan juga bisa langsung diantar. Oke. Masih ada lagi nggak kira-kira tebak? Kayaknya sih udah banyak loh, Mo. Banyak Banyak banget ya. ini kayaknya, Mas. Nah. Pantesan ini. Dan kita masih juga menunggu sponsor-sponsor yang lain Aduh. untuk ditampilkan di sini untuk melengkapi isi di sini ya. Iyalah, Mo. Oke. Ini panitia Ini menyediakan minuman atau apa gitu ya? Iya, di paroki Sri Bawono itu apa ya, kering apa ya, Mo? Sebenarnya Kemarau. brother. memang kalian butuh minum. Iya, Masih udah mulai serak nih, Mo. Duh, ngomong aja belum udah seru ini gimana maksudnya? duniawi. Iya, Mo, butuh yang Jo, paket duniawi itu loh, Mo. Bejo, minum Jo. Oke. Wah, ada bejonya juga. Ada bejonya ya, Mas. Jo, ini yang bersih-bersih tadi gitu. Itu minuman apa Jo? Minuman apa ya, Romo ya? Bisa dilihat, Romo? Tapi kok kuning-kuning kayak gini loh, Mo? Nah, ini salah satu dari paket duniawi. Oh, paket Betul. duniawi. Nikmatnya dunia ya di sinilah. Wis. Nanti kalau dua narasumber mau minum bisa langsung tuang ya. Iya, Nggak Romo. perlu saya bantu minum ya. Oke. Ngomong-ngomong kita belum kenalan ya. Iya, Romo. Tuh, oke. Sobat Rungkat, saya akan memperkenalkan dua narasumber kita yang sangat hebat. Yang pertama ada Frater Nikolaus Vigo Budi Agung. Selamat malam, Ter. Selamat malam, Romo. Frater, kabarnya bagaimana, Ter? Sejauh ini masih sehat, Masih puji sehat Tuhan ya? juga sehat, Romo. Masih waras ya? Masih waras, Romo. Kayaknya deg-degan Ter ya. Deg-degan ini, Mo. Sama. Perdana, Mo. Saya juga deg-degan masih perdana ini masalahnya. Gitu. Kesibukannya apa Ter sehari-hari, Ter? Lebih ke menyibukkan diri sih, Romo. Menyibukkan diri. Memang di paroki nggak ada kerjaan, Ter ya? Ya, banyak kerjaan sih, Romo. Tapi ya artinya tetap mengikuti ritme yang ada di paroki Sri Bawono, Thomas Rasul Sri Bawono, gitu sih, Mo. Memang disuruh ngapain Ter sama Romo, Ter? Kalau untuk saat ini masih untuk dalam proses orientasi, Romo, lebih ke mengenal, juga lebih ke arah lihat situasi yang ada di paroki Sri Bawono, juga dalam pastoral juga ada sedikit hal-hal yang diminta dalam tugas-tugas tertentu gitu, Romo. Termasuk lihat-lihat cewek-cewek yang Termasuk survei, Romo, survei. Survei ya, Survei. kira-kira Observasi. udah dapat berapa? Kalau dihitung-hitung sepertinya kalau 10 sudah ada loh, Romo. Sudah ada ya. Ya, yang masuk kriteria nih, Mo ya. Kriteria ya. Kriteria. Kalau dinilai berapa, Ter? Yang di atas 7,5 lah, Romo. 7,5, 7,5, 8 ya, yang ke atas itu lah, Mo. Iya ya. Tapi nanti jangan dibawa pulang, Ter ya. Oh enggak, Romo, kami apa saya kenalkan nanti sama OMK katanya banyak yang jomblo, Mo. Nggak jomblo ya. Oh, Hari kasih gini Bawono. masih jomblo. Hello. Eh. Oke, terima kasih Frater ya. Lalu narasumber yang kedua yang nggak kalah keren ada Mas Martinus Renaldi, bener ya? Bener, bener. Malam Mas. Malam, Romo. Kaku amat, Mo. Itulah, aku yang deg-degan ini kan. Kayak mau sidang skripsi itu kan ya. Oke, Mas Aldi sehat ya? Sehat. Sehat. Kesibukannya sekarang ngapain Mas? Eh, Kalau nggak boleh tahu Mas. Ya udah, kalau nggak boleh tahu aku diem. Aku sehari-hari masih
kuliah, masih jadi mahasiswa semester akhir. Semester Ya akhir. masih bolak-balik, kadang ke Bandar Lampung, kadang ke sini juga. Itu mau. Mahasiswa semester akhir berarti Iya. sudah susun skripsi Mas ya. Waduh, OTW. OTW ya. OTW. Ojo tekan wae atau ketemu wae. Ojo tekan wae. Tapi sudah mulai ada gambaran Mas. Sudah. Sudah ya. Ah. Oke, status Mas? Status apa ini? Status saya mahasiswa. Mahasiswa status hidup loh. Kalau frater kan jelas Single ya Mo ya. single ya. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Kalau Mas Aldi Statusnya statusnya apa Mas? apa ya? Sudah ada yang punya, Mo, Sudah katanya. ada yang punya. Mo. Oh gitu. Saya kira belum ada yang punya, mau saya tawarkan ke Promosi kita kalau belum ada yang punya Nah ini. itulah. Nanti saya buatkan banner yang besar-besar gitu. Karena tadi kan udah saya survei Mo, yang 7,5 ke atas, nah itu yang mau saya kenalkan bersamanya. Oh, Tapi ya, gitu. udah ada yang punya yo. Ternyata. Wani piro? Oke, Sobat Rungkat, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan kedua narasumber kita ya. Namanya Rungkat, Ruang Ngobrol Katolik. Kita akan berbicara tentang ya yang ada baunya tentang Katolik lah gitu ya. Iya. Setuju juga? Setuju Mo. Kalau nggak setuju saya pulang. Iya. Oke. Maklum udah tua kita lupa pertanyaannya apa. Oke, yang pertama karena ini bulan apa ya? Bulan Oktober Mo. Bulan Oktober. Bulan Oktober. Biasanya bulan Oktober itu diperingati sebagai apa, Mas Aldi? Bulan Oktober biasa kita peringati sebagai bulan Rosario. Bulan Rosario. Rosario itu yang bentuknya seperti apa? Yang kayak kalung itu loh. Kayak kalung ya. Berarti semua kalung disebut Rosario. Tuh, kalung di Rosario dipakai gitu. Oh, yang dipakai itu disebut Rosario ya, begitu. Kebetulan Rosario saya ketinggalan. Waduh, sama. Oke. Sama gitu. Tapi bukan nggak punya ya Mo ya? Punya lah. Oke. Gila gak dia nemen nih Gi. Oke, ngomong-ngomong saya sendiri belum perkenalan ya. Wis, Iya, Romo. iyalah. Licik masa Pak. Kami yang dikenalkan harusnya nggak mau kenalan kan? Saya udah terkenal masalahnya. Oh. Kalau kalian cari di toko-toko terdekat pasti ketemu saya. Apa itu Mo? Yang sering ngambilin botol-botol. Oke. Boleh. Boleh ya. Nah, nama saya sudah jelas lah Romo ya. Romo Yohanes Sulatin. Biasanya nama saya yang keren itu dipanggil Mo begitu. Mamo Kayak sapi. Sebutannya Romo. Orang banyak memanggil Romo atau Romo Sulatin. Panggilan keren Rasul. Romo Rasul. Sulatin. Oke. Kembali lagi ya ke tema ya, daripada Iya Romo. nanti panitia marah kan ngobrol nggak jelas ya. Nah, kita akan tadi dikatakan bahwa bulan Oktober itu sebagai bulan Rosario. Nah, Rosario itu kira-kira frater dulu nih Mas Aldi ya, sabar ya. Iya. Saya sekaligus mau ngetes dia kan. Iya. Boleh silakan. Yang banyak kok yang banyak. Saya jadi takut ya Mo. Tahu-tahu nanti nggak ditabiskan ya kan Mo, gara-gara salah ngomong sini Mo. Urusan tabisan bukan urusan saya. Urusan Bapak Uskup itu kan. Dan juga Mas Aldi juga ikut-ikut. Mas Aldi cocok nggak tabisan? Kalau misalnya frater nggak cocok tabisan, kita nggak usah laporkan Bapak Iya, Uskup Pak. ya. Oke. Lucu. Nah, Nggak gitu lah Mo. nggak gitu konsepnya. Nggak gitu konsepnya Mo. Nah, frater, ini kan tadi dikatakan Mas Aldi bulan Oktober itu sebagai bulan Rosario. Rosario. Nah, Rosario itu dalam hidup menggereja sebagai orang Katolik itu masuk dalam bagian apa ya, Ter ya? Kalau Rosario sendiri dalam gereja Katolik itu lebih mengarah kepada devosi atau sikap penyerahan diri, penyembahan dan sebagainya. Begitu Romo. Kalau Rosarionya sendiri ya Mo ya, masuk ke dalam devosi gitu, kebaktian. Kebaktian kepada Bunda Maria. Kepada Bunda Maria, melalui oke. doa Rosario itu Romo. tadi ada dikatakan tentang devosi. Kira-kira sebelum kita ngobrol lebih jauh, Ter, devosi itu apa sebenarnya itu? Ini kalau salah-salah nggak jadi penilaian yang buruk ya Mo ya. Jadi lah. Nah, Catat ya. Saya juga pengen Jadi- tahu ini. Oh, iya. Saya juga pengen. Jadi deg-degan ya Mo. Biasa aja kayak duduknya. Oke, silakan Ter. Iya Romo, kalau berkaitan dengan devosi, devosi sendiri dalam bahasa Latin itu disebut sebagai devotio, yang artinya itu penyerahan diri, penyembahan, kemudian kebaktian, juga cinta bakti.
Maka dari arti itu kemudian kita bisa mengerti bahwa devosi itu adalah suatu penyerahan diri, penyembahan diri kepada sosok atau kepada seseorang yang kita junjung tinggi atau yang kita cintai. Maka dengan itu kemudian ada langkah-langkah tertentu yang akhirnya kita berusaha untuk mewujudkan cinta itu, kita mewujudkan bakti itu dengan cara-cara kita, terutama kalau misalkan kita mengatakan ke dalam iman Kristiani, iman kita itu devosi diarahkan kepada sikap perwujudan dari iman akan cinta kasih kita kepada Allah melalui tokoh-tokoh tertentu. Contohnya saja Romo meneladani kisah para kudus, kisah orang-orang yang menjadi martir dan sebagainya. Itu juga bisa dalam arti-arti tertentu dikatakan sebagai doa devosi begitu Romo, termasuk juga tadi kita katakan sebagai doa devosi rosario kepada Bunda Maria, kan doa kepada Bunda Maria begitu Romo kalau soal devosinya ya Mo. Oke, tadi ada kata yang menarik, devosi itulah penyembahan kepada tokoh tertentu yang ditinggikan atau diagungkan. Kalau misalnya Mas Aldi ketemu saya di tengah jalan lalu dia nyembah-nyembah saya, berarti dia devosi kepada saya gitu? Tentunya enggak, itu kan kalau dalam arti harfiahnya tadi kan ya Mo, dari arti katanya dalam bahasa Latin. Akan tetapi lebih dari itu, dalam arti devosi, dalam arti Kristiani, kita akan mengatakan bahwa penyembahan itu diselaraskan dengan iman kita terhadap Yesus Kristus, tentunya terhadap Allah kita, terhadap Bapa kita dan sebagainya. Itu kita mengakui bahwa dengan penyerahan diri itu adalah langkah kita untuk menunjukkan cinta kita itu menurut teladan-teladan yang telah diberikan. Artinya seperti itu sih Romo. Gitulah ya. Singkatnya Mo. Singkatnya ya. Panjang gitu katanya, singkat parah ya. Panjangnya nanti kalau mau dijabarkan bisa 2 SKS. Waduh. Saya aja ngerangkunya mau dari mana. Oke, terima kasih ya penjelasan devosi yang begitu panjang tadi. Semoga bisa kita mengerti sebagai ungkapan iman kita, terlebih kepada yang diagungkan, yang ditinggikan ataupun kepada sosok atau tokoh tertentu. Nah, nih saya mau atas Mas Aldi lagi. Waduh. Tadi Frater sudah menjelaskan devosi. Kalau menurut Mas Aldi nih, menurutmu, kalau menurutmu kan berarti nggak banyak. Nggak banyak. Kalau menurut Mas Aldi, kira-kira di dalam gereja Katolik itu devosi ada berapa? Yang setahu Mas Aldi lah. Ada apa saja gitu. Ada apa saja lah gitu. Yang aku tahu tuh devosi kan kita biasanya berdoa, ya benar tadi Frater bilang, pada Bunda Maria, terus pada Yesus, atau mungkin para santo santa, atau mungkin devosi yang bentuknya sakramental seperti kayak adorasi gitu. Kalau misalnya beberapa kali saya pernah ikut Jumat pertama kan ada adorasinya, itu bisa jadi. Terus ya kalau Bunda Maria, rosario, atau mungkin yang paling terkenal yang diomong-omong umat ini katanya manjur mau katanya tuh. Jadi banyak lah umat ini yang cerita kalau devosi novena 3 Salam Maria itu. Terus kalau pada santo santa, aku nggak banyak tahu, tapi tahu nama-namanya, tapi nggak tahu kalau misalnya santo ini tuh devosinya tentang apa gitu, belum tahu. Mungkin siapa tahu teman-teman ini yang nonton pengen tahu kalau devosinya mau cari jodoh ke siapa. Devosinya berarti yang harus jawab kan bukan saya ya, Frater ya. Oke, kalau kira-kira devosi untuk cari jodoh itu sama siapa Ter? Kalau itu memang masih saya belum cari tahu Mo. Tapi setidaknya begini Mo. Ada yang namanya itu novena kepada Santo Antonius. Antonius dari Padua. Itu mengatakan bahwa kalau misalkan ada sesuatu barang yang hilang, itu bisa dicari. Mungkin kalau jodohnya juga hilang, itu bisa dicari lewat doa itu Romo. Ini bukan hilang, masalahnya belum ketemu. Belum ketemu kok hilang itu gimana? Iya, artinya kan ketika dia mau mencari gitu Mo. Maka mungkin jodoh juga bisa dicari lewat situ ya kan Mo. Oke. Catat ya guys. Catat ya, biar dicatat. Tapi kalau doanya nggak dikabulkan, ya itu artinya urusanmu dengan Tuhan lah kan, begitu ya Mo. Ini boleh diminum tak Mo? Ya silakan. Itu disediakan untuk diminum kok. Ya. Basa-basi ya Pak. Haus ya Ter ya? Iya Mo. Panas ini Mo. Saya juga panas Ter. Hatinya panas. Nggak ikut-ikut ini kalau kayak gini. Nah, Saldi mau diminum juga bisa. Saya juga mau minum masalahnya.
Ada soda-sodanya loh mau. Ya iya. Paket Udah duniawi dijelasin itu, Mo. paket duniawi. Enak enggak? Enak mau. Enak ya. Oke, saya coba lah kalau gitu. Waduh. Mas Aldi, Iklan dulu ya, iklan dulu. Iklan dulu duniawi, minuman duniawi. Oke, Frater, tadi Mas Aldi juga sedikit menyebutkan devosi-devosi kan ya. Mungkin Frater bisa menambahi devosi-devosi yang ada di gereja Katolik. Iya, Bukan devosi. kalau Frater bukan lagi setahu Frater, tetapi Iya. yang ada dalam gereja Katolik. Tapi kan Mas Aldi kan setahu Saya kan Mas Aldi pandangan sebagai umat oke. ini. Bagian dari katekesi ini tuh. Silakan Frater. Iya Romo. Kalau mau ditanya ada berapa devosi dalam gereja Katolik, memang sangat banyak Romo. Kalau disebutkan satu-satu, ya memang mungkin besok pagi lah selesainya itu Mo. Hanya memang devosi kepada Bunda Maria, ada juga devosi kepada Hati Kudus Yesus, ada devosi melalui sakramen Maha Kudus, dan juga ada devosi-devosi lain kepada Santo Santa. Contohnya tadi yang saya sebutkan sebagai ketika kita kehilangan barang dan sebagainya, kita berdoa melalui devosi berupa novena kepada Santo Antonius, juga hal-hal yang lain tentunya kepada Santa Teresia dari Avila dan sebagainya, itu juga masuk ke dalam bagian-bagian dari devosi itu Romo. Artinya dalam gereja Katolik sendiri itu ternyata banyak juga devosi-devosi atau ulah-ulah kesalehan itu tadi, sikap perwujudan iman itu tadi yang kita miliki. Artinya begitu Romo. Oke, baiklah. Lalu kalau kita lihat ke yang lebih sempit ya, tadi kan ada banyak macam-macam devosi begitu, dan sekarang ini kita bulan Rosario, berarti kita masuk ke devosi kepada Rosario, Bunda Maria. Bunda Maria, bukan kepada Rosario. Rosario ya, Bukan ya, kepada Marianya. Mo. kepada Maria, Kepada Maria. begitu. Lalu kenapa kita harus berdevosi kepada Bunda Maria, Frater? Menurut gereja Katolik, bukan menurutmu ya? Menurut gereja Katolik ya Mo. Waduh. Karena memang di satu sisi kita percaya bahwa Bunda Maria memiliki keistimewaan tertentu yang juga kita katakan karena memang dasarnya adalah kelahiran Yesus, atau kita sering katakan bahwa inkarnasi Yesus, penjelmaan Yesus menjadi manusia, penjelmaan Allah menjadi manusia. Nah, itu kan secara tidak langsung kita akan mengatakan bahwa Bunda Maria ikut berperan dalam hal itu. Ketika Bunda Maria mengandung Yesus, Bunda Maria melahirkan Yesus, secara otomatis juga Bunda Maria menjadi Bunda Yesus. Nah, dari hal itu kemudian kita terus mengatakan ada sesuatu hal yang istimewa dari Bunda Maria. Kita menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Yesus, sebagai Bunda dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maka lebih ke arah tepatnya keistimewaan Bunda Maria, posisi Bunda Maria dalam gereja Katolik, terutama dalam karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus itu Romo. Oh, jadi bahwa gereja Katolik memberikan tempat yang istimewa kepada Pada Bunda Bunda Maria, tidak bisa dipisahkan dari Yesus, Yesus ya. Kristus. Tanpa Yesus, Maria tidak bermakna apa-apa lah ya Bunda Iya, Maria ya, begitu. iya. Seperti aku tanpamu Tidak bermakna tidak apa-apa. bermakna apa-apa. Jeru banget. Kalau ini Mas Aldi banget kayaknya. Jeru ini, Mo. Jeru begitu. Kayaknya pernah punya pengalaman kayak gini juga ya Mo ya? Enggak lah. Oh enggak ya Mo ya? Saya lurus-lurus aja. Sampai kalau agak capek ya bingung Belok bikin dikit. begitu. Oke. Mas Aldi mungkin mau menambahi dari yang dikatakan Frater? Waduh, kok menambahi nih bahasa? Kok menambahi malah hari. Atau mungkin pengalaman Mas Aldi terkait dengan devosi, terutama dengan Bunda Maria. Oke, ada sih Mo, tapi ya dibilang rajin devosi juga enggak. Tapi Tapi pernah. Frater pernah. Oh pernah Mo. Nah, kalau saya jangan ditanya ya pasti lo romo. Pasti apa ini? Pasti devosi Ayo. Bunda Maria. Saya rosario ada banyak di kamar itu. Rosarionya Mo. Rosarionya banyak. Oh rosarionya. Tapi yang sering saya pakai satu. Satu. Gitu. Nah, Bagi satu Mo.
Emang nggak punya? Punya mau untuk AMK nanti Untuk mau. MK, oke. Nanti yang mau bisa datang ke kamar saya ya. Kamu datang aja nggak akan saya kasih. Oke, Mas Aldi silakan. Oke, kalau aku pernah itu ya yang mungkin biasa sering kita lakuin itu kan rosario, entah di keluarga, entah individu sendiri-sendiri, bahkan di lingkungan ataupun ya sama teman-teman OMK juga pernah ya. Itu juga kita meneladani Bunda Maria melalui hidupnya, bahwa Bunda Maria ini tuh bisa jadi contoh buat kita semua. Sebenarnya aku tuh tertarik sama kalimat malaikat Tuhan yang pertama, yang Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Dalam kitab suci kan Maria dengan lantangnya menjawab bahwa iya. Nah itu kan bisa kita jadikan teladan bahwa kita tuh sebagai orang muda tuh kalau misalnya dipanggil, kita harus berani menjawab iya terhadap segala tugas-tugas kita. Yang kedua itu aku pernah novena 3 Salam Maria. Yang nggak tahu di Puji Syukur nomor 215 ya. Kamu tahu nggak? Kalau nomornya kan tinggal dicari nanti di gitu. daftar isi itu kan ada mau. Daftar isi, oke. Itu juga pernah mungkin ya saat itu aku pengen sesuatu. Cuma kan kalau yang namanya novena tuh harus konsisten ya mau ya, kita nggak bisa putus-putus, harus berapa hari berturut-turut di jam yang sama. Pernah beberapa kali bolong juga, tapi nggak mematahkan semangatku untuk nggak ngelanjutin. Jadi ya novena itu juga menurutku sebagai salah satu devosi yang kuat. Tapi doa nggak cukup mau, ternyata harus ada usaha ya juga. Memang Tuhan Allah itu bapakmu. Nah. Harus dikasih. Minta doang nggak usaha Iya, ya. gitu. Berarti pernah punya pengalaman devosi bersama Bunda Maria, entah tadi rosario atau novena, dan Pernah. dikabulkan ya? Pernah. Dikabulkan? Pernah. Dari sekian banyak doa yang Mas Aldi sampaikan, kira-kira semuanya dikabulkan atau tidak? Enggak semua sih, tapi banyakan yang dikabulin. Banyak ini yang sejauh dikabulin. ini. Contohnya lah salah satu. Aduh, apa ini? Waktu aku kan mahasiswa ya mau ya. Aku juga enggak apa ya, kita bilang kuliah juga aku butuh beasiswa untuk ya ngeringanin bayar UKT lah kalau bahasa sekarang. Itu beberapa kali aku berdoa pakai novena itu 3 Salam Maria. Ya puji Tuhan sampai sekarang terkabul, dan sekarang aku kuliah pakai beasiswa sampai sekarang. Oke, terima kasih Mas Aldi. Kalau Frater nih, punya nggak pengalaman kesaksian? Kesaksian lah. Mas Aldi aja punya, kalau Frater nggak punya itu terlalu lah. Kayaknya lebih cocok Mas Aldi jadi frater mau. Iya mau. Mau tukeran. Mau Mas Aldi? Enggak. Bener. Ya kasihan lah, kasihan yang nunggu Mas Aldi gitu. Frater punya nggak kira-kira pengalaman Kalau pengalaman-pengalaman berkaitan dengan doa, devosi memang juga banyak ya Mo. Artinya ketika ada dalam pengalaman-pengalaman sulit, saya lebih kepada doa novena 3 Salam Maria juga memang. Doa novena. Masalahnya jadi tambah sulit. Iya, tambah sulit, tambah sulit, tetapi ya setidaknya doa-doa saya dikabulkan. Nah, kan begitu. Bahwa supaya masalah saya tambah sulit, jadinya dikabulkan tambah sulit. Tapi sabar kan ngadepin masalah ya. Sabar. Ya karena dekat Romo Sholat. Sabarnya kan begitu. Jadi kalau mau sabar dekat Romo Sholat. Iya, kalau OMK mau sabar, dekatnya Romo Sholatin. Saya enggak sabar, saya pukul semua. Oke. Artinya begitu mau. Ada juga bahwa satu pengalaman betul-betul di masa sulit pada waktu itu untuk menentukan dalam panggilan itu bahwa ada sesuatu hal yang menarik bagi saya Mo. Ketika saya berdoa novena 3 Salam Maria dan selesai berdoa, ya tidak hari itu juga memang, hanya besoknya kemudian ada sesuatu hal yang terjadi. Memang tidak persis dengan apa yang saya harapkan, akan tetapi dari pengalaman itu ternyata membuka pengetahuan, membuka pandangan, juga membuka hati saya bahwa memang inilah jalan yang ditunjukkan bagi saya. Itulah kepercayaan saya bahwa doa devosi kepada Bunda Maria, kemudian doa devosi melalui 3 Salam Maria itu, novena 3 Salam Maria itu sangat menyentuh bagi saya Romo. Sampai sekarang masih hidup ya sampai itu? Kalau sampai sekarang masih Romo. Hanya memang kalau novena 3 Salam Maria kan hanya berkaitan dengan hal-hal tertentu ya Romo. Akan tetapi kalau yang lebih sering itu
lebih ke rosario Romo. Rosario. Ya. begitu. Sebenarnya awal-awalnya tuh saya malu mau. Kenapa itu? Mama saya doa rosario setiap hari mau. Oh gitu. Yo masa mama ewe untuk sopo-sopo anak prator atau doa rosario kan begitu. Awalnya parah ya. parah itu ya kalau kan gitu parah kan. Mo. Nanti dipotong ya, ini masa Ini operator nggak- bagian ini. bagian dipotong ya. Oke, lanjut. Ya artinya dari rasa-rasa seperti itu, dari pengalaman-pengalaman iman seperti itu kemudian menumbuhkan sesuatu kepercayaan bahwa oh ternyata berdoa itu penting, bukan hanya meminta untuk apa harapan saya dikabulkan, akan tetapi lebih mengarahkan bahwa saya juga perlu, karena doa itu bukan hanya untuk kebutuhan saya, artinya bukan meminta dari apa yang saya butuhkan, lebih mengarahkan bahwa saya perlu berdoa itu karena saya punya Tuhan yang ingin saya ajak bicara. Oh, Itu kalau saya ya Mo ya. menarik Mas Aldi ya. Dalam banget ya. Saya berdoa karena saya punya Tuhan yang mau saya ajak bicara. Ya. Emangnya Tuhan mau kamu ajak bicara? Ya kenyataannya mau kok Mo. Terus Hanya mungkin saja saya yang sering nggak mendengar Oh, kata-kata Tuhan. Oh gitu, oke. Memang juga pengalaman doa juga seringkali apalagi sebagai calon imam, Romo nih pernah seringkali juga dimintain doa. Romo tolong doakan saya. Oke Pak Bu, ketemu lagi doakan saya. Dan suatu kali saya datang ke tempat itu, ke tempat orang yang mintakan doa tadi. Romo terima kasih doa saya sudah dikabulkan. Selamat ya Pak, dalam hati padahal saya belum sempat mendoakan. Tapi mereka yakin lewat Romo itu doanya itu sudah dikabulkan begitu, karena saking banyaknya orang yang minta doa didoakan oleh Romo begitu. Dan karena banyak orang yang minta doa, jadi saya terkadang lupa berdoa untuk diri saya sendiri. Maka doakan saya ya begitu. Sekurang-kurangnya supaya sehat kan. Kita bisa lanjut acara rungkatnya kan begitu ya. Kalau kita sehat pastikan kita bisa Ngobrol-ngobrol bersama. ngobrol santai tentang iman Iman. Katolik lah begitu. Mati lagi Mo. Nanti lagi. Ganggu sebenarnya. Bisa dihafalin mah. Keterbatasan ya Mo ya. Keterbatasan memori. Malu karena kalau sudah mulai sebenarnya belum tua-tua amat sih. Waduh. Deg-degannya Tapi itu saya ya. mulai pelupa. Oh. Dan dorongan dari dalam juga. Oke, tadi Mas Aldi dan Frater juga sudah menyampaikan tentang pengalaman iman. Saya kira juga menjadi kesaksian bagi kita tentang devosi kepada Maria melalui Rosario, juga novena 3 kali Salam Maria, dan saya kira juga sahabat rungkat dimanapun berada juga mempunyai pengalaman masing-masing dalam devosi ini. Maka nanti yang mempunyai pengalaman bisa komen di bawah di YouTube dan bisa kita undang ke sini untuk ngobrol-ngobrol tentang pengalaman iman itu. Tetapi kalau jauh ya biaya tanggung sendiri begitu kan. Tanggung sendiri. Oke. Nah, kan beberapa waktu yang lalu kalau mungkin Frater dan Mas Aldi kan pernah mendengar bahwa Keuskupan Tanjung Karang, karena paroki Sri Bawono itu kan masih ada di bawah naungan Keuskupan Tanjung Karang. Keuskupan Tanjung Karang itu menetapkan bahwa 1 Juni sebagai hari devosional, maka setiap 1 Juni semua kelompok-kelompok devosi yang ada di keuskupan ini itu berkumpul untuk merayakan hari devosi itu. Benar atau enggak, Tar? Bener Romo. Benar ya. Kalau boleh Mas Aldi menilai lah, mencermati ataupun juga mengatakan sesuatu, kenapa sampai Bapak Uskup di keuskupan kita menetapkan 1 Juni itu sebagai hari devosional, itu kira-kira menurut Mas Aldi apa Mas? Aduh, aku mau cerita dikit nih boleh nih. Oke, silakan. Banyak Tambah. apa-apa. Tambah lagi nih, Mo. waktu 1 Juni itu pernah kan perkumpulan kelompok-kelompok devosi sekeuskupan. Aku pernah ikut. Mas Aldi Pernah ikut ikut nonton aja. Saya kira Ikut misa ya aja. Oh, saya kira Misa ikut aja. dalam kelompok devosi Nah, itu. Nah, ikut misa ya, terus dalam homili dan ramah tamahnya juga disampaikan bahwa hari itu ditetapkan sebagai hari devosi. Menurutku baik sih, karena
makin meningkatkan kita untuk berdevosi, mendekatkan diri kepada Tuhan ataupun Bunda Maria melalui devosi-devosi yang ada. Jadi alangkah baiknya jika ditetapkan jadi ada hari khusus di mana kita bisa berdevosi gitu. Kalau dari aku sih gitu. Oke, Kalau dari frater ini frater ternyata beda lah. harus beda. Nah, Udah ngelirik ke sini semua ya. tadi dua-duanya dikatakan Mas Aldi bahwa ya hal menarik bahwa Bapak Uskup menetapkan 1 Juni sebagai hari devosional supaya umat juga menghidupi devosi yang ada dalam gereja. Nah, kalau frater nih, apa sih sebenarnya bedanya devosi dengan sakramen ataupun perayaan? Kalau dalam gereja kita ada sakramen ekaristi ataupun perayaan ekaristi, kira-kira maknanya apa, frater? Bedanya antara devosi dan ekaristi itu, frater? Iya, kalau misalkan kita mau mengatakan itu ya Romo, berkaitan dengan itu kan sakramen ekaristi itu adalah liturgi resmi gereja, perayaan bersama yang dipimpin oleh Yesus Kristus Sang Imam Agung bersama dengan seluruh anggotanya. Nah, kan begitu, artinya bahwasanya ekaristi itu merupakan satu liturgi. Akan tetapi ketika kita mengatakan devosi itu adalah bagian-bagian kecil dari itu. Nah, maksudnya bahwa devosi itu memang bukanlah suatu liturgi resmi gereja, melainkan lebih mengarahkan kepada ulah kesalehan, di mana seorang pengikut Kristus sebagai orang Katolik itu memiliki sesuatu hal untuk mengungkapkan imannya, di samping dia sudah melaksanakan perayaan sakramen ekaristi. Kalau ada satu hal yang menarik ketika saya membaca sebuah buku, itu mengatakan bahwa devosi kepada Bunda Maria, devosi kepada orang-orang kudus dan yang lainnya itu merupakan suplemen tambahan ketika seseorang sudah merasa puas dan masih membutuhkan ungkapan iman untuk mengekspresikan dirinya, kedekatannya dengan Tuhan melalui doa-doa devosi itu. Lebih tepatnya itu kalau kita mau mengatakan ya sebagai ungkapan iman, ulah kesalehan. Di samping kita juga tidak boleh melalaikan tugas kita untuk merayakan ekaristi sebagai anggota gereja. Kan begitu, artinya dalam konteks sejarah kan Romo, devosi itu juga kan dulu sebelum Konsili Vatikan kedua, tepatnya itu dalam ritus gereja Katolik yang belum diperbaharui, itu kan ada semacam imam berdoa, bagian imam itu adalah berdoa dalam ekaristi, kemudian bagian umat di belakang. Nah, kemudian hal itu menunjukkan bahwa perkembangan pesat devosi itu akhirnya seperti menyaingi ekaristi. Posisinya hampir sama, karena memang di satu sisi umat tidak mengerti dengan bahasa Latin yang dikatakan oleh pastor, oleh imam, dan mereka kemudian asik sendiri, devosi sendiri. Maka dari itu kemudian kita bisa menangkap bahwa memang ekaristi tetap menjadi bagian yang utama. Sakramen-sakramen ini menjadi tempat bagian yang utama, karena memang kita mengatakan seperti sakramen ekaristi sebagai sumber dan puncak hidup iman Kristiani. Nah, begitu Romo. Artinya kan banyak orang selalu mengatakan, ini bukan umat Sribawono. Iya Romo. Saya nggak usah misal lah, saya kan sudah bisa rosario sendiri di rumah. Kalau kira-kira ada ungkapan seperti itu, Mas Aldi setuju atau enggak, Mas Aldi? Enggak lah. Enggak ya. Enggak. Alasanmu enggak setuju, Mas Aldi, kira-kira apa? Tadi kan udah disampaikan. Udah sampaikan ya. Mengutip belum ini mau bahwa ekaristi itu muatannya lebih tinggi daripada devosi. Frater tadi menyentil kata-kata bahwa makanan pokoknya itu ekaristi, dan ini sebagai suplemen, sebagai vitamin. Maka kalau kita sudah sungguh puas dengan perayaan ekaristi, nah kita bisa menghidupi devosi itu juga dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Artinya ekaristi juga tidak bisa kita tinggalkan, kan begitu.
asal ada misa kan Misa, begitu. iya. Kalau di tempat kita kan ya misa Ya. kita sendiri lah ya. Kita sendiri lah ya, Mo. Aduh. Syukurlah masih Aduh, kita aduh, masih aduh. dilayani misa kan, karena di banyak tempat juga saya punya pengalaman ketika dulu di pendidikan di daerah jauh di sana Sumatera Utara, bahwa mereka ketemu pastor itu hanya 3 bulan sekali. Itu pun kalau ada perkawinan dan kalau perkawinan yang dua-duanya Katolik pasti dengan Ekaristi. Kalau tidak keduanya bukan salah satunya bukan Katolik, pasti juga hanya pemberkatan biasa tanpa perayaan Ekaristi. Artinya kehadiran pastor di tengah umat di jauh di sana itu juga sangat dirindukan. Begitu, maka kalau pastornya Romo ngomong apapun dianggap vitamin, walaupun Romonya bohong kan, masih mumet kan ditanya Romo ini apa kan begitu. Umatnya percaya Percaya aja vitamin misalnya. Nggih, Mo. Nggih mboten kepanggih kan begitu. Oke, kita mau ngobrol apa lagi kita? Waduh. Apa ya, Mo ya? Saya boleh minum enggak? Oh, boleh Mo, silakan, Mo. Boleh. Minum dulu, enggak apa-apa, Mo. Ini malah- kembali narasumbernya Iya. mempersilahkan. Tuan rumah yang mempersilahkan masalah lagi. Aduh. Rungkatnya tadi harus dipanggil loh, Mo, untuk menyediakan air minum, Mo. Oh gitu ya. Lain kali kayaknya harus dikasih tahu ini, Mo. Ya. Besok kita order lagi. Boleh. Oke. Menarik ya pembicaraan kita malam hari ini, bahwa devosi itu memiliki juga peran penting dalam kehidupan iman kita sebagai orang Katolik dan sebagai ungkapan iman. Tadi juga Frater sedikit menyinggung bahwa kalau perayaan Ekaristi itu kan berarti urutannya dari awal sampai akhir itu nggak bisa diubah kan begitu ya. Kalau devosi ya karena ulah kesalehan ya setiap orang pasti juga berbeda satu dengan yang lain. Mas Aldi misalnya berdevosi kepada Bunda Maria lewat Rosario, Frater mungkin kepada Santo Antonius, mencari barangnya yang hilang Hilang tadi. Yang penting nggak mencari jodoh ya, karena yang hilang. Memang kamu udah punya jodoh yang hilang. Offside. Skip, Mo. Skip ya. Oke. Mas Aldi nih sebagai OMK. Kalau boleh tahu Mas, umurmu sekarang berapa Mas? Aku. Aduh, 21 OTW 22 ini. OTW 22, Mo. OTW 22. Berarti Frater nggak ditakoni, Mo. kamu berapa Ter? 19, Mo. Waduh. 19 lebihnya. Ini. Iya gitu. Iya, Lebihnya. aduh. Sebagai orang muda nih Mas Aldi, tadi kamu sudah menceritakan pengalamanmu terkait dengan devosi juga bersama dengan Bunda Maria dan juga devosi-devosi yang lain. Mungkin ada nggak pengalamanmu yang menarik sebagai orang muda lah, dari umur kamu mulai ikut OMK umur berapa Mas Aldi? Berapa ya? Pokoknya aku ingatnya 1 SMP sih. 1 SMP. Kalau kita hitung-hitung kelas berapa ya? 11-12an lah ya. Pokoknya aku udah di OMK ini udah 9 tahun. 9 tahun berarti ya umur 11 sampai 12 tahun tadi itulah iya, ya. udah mulai jadi anak bawang. Seperti anak bawang lah ya, mulai ngintip-ngintip, Iya. mulai lihat-lihat, Observasi, kan, begitu. cari-cari. Cari-cari. Atau jangan-jangan calonmu ini yang kamu cari-cari 9 tahun yang lalu, Mas? Bukan. Bukan ya? Bukan ya. Berarti Bukan. sebelumnya sudah ada. Aduh, jangan disetil. Jangan nanti perang dunia lagi, Mo. Meletus ini, Mo. Soalnya di sini ada. Wah. Oke. 9 tahun mengikuti OMK itu bosan atau enggak Mas Aldi untukmu, Mas? Dibilang bosan ya pernah, bukan berarti selama 9 tahun itu bosan, tapi ada beberapa waktu bosan. Waktu itu kan kita kan pernah ini kan sempat Covid. Jadi semua harus di rumah. Jadi yang tadinya OMK kumpul tiap malam Minggu jadi nggak kumpul. Jadi kan di situ kayak ada rasa kerinduan lah, kepinginan lagi untuk kumpul. Waktu itu setelah itu kami aku aktif lagi di tahun 2021 pertengahan. Pertama kumpul ya karena doa Apa juga. waktu itu? Waktu itu Novena 3 Salam Maria. Novena 3 Salam Maria. Kebetulan. Sendiri atau bareng-bareng? Bareng-bareng. Jadi ya? waktu itu tuh nggak tahu kenapa ya kita kan sebagai orang muda tuh pengen lah, masa kita di rumah terus waktu Covid, juga pengen kembali ke gereja. Jadi
beberapa orang waktu itu mengusulkan bahwa yuk kita doa novena di gereja 9 hari jam segini. Nah, akhirnya kami berdoa dan di situ mulai bangkit lagi OMK sampai sekarang. Tapi sama loh, Mo. Kami juga begitu, Mo. Dengan doa itu bisa mengumpulkan massa. Tapi kalau ini kan doa apa tadi? Novena ya kan. Kalau kami nggak doa makan kami. Makan. Iya, Ya, kalau udah doa makan semua massa kumpul kan begitu. Tapi giliran doa untuk kerja semua bubar Ya, ya. bubar gitu. Oke. Berarti pernah merasa bosan juga tadi dari Pernah. OMK karena situasi lah Iya, ya. karena situasi. Semua mengalami juga ya bahwa sampai hari ini masih betah ya jadi OMK Mas Aldi. Betah. Masih ya. Masih. Kok kayak ragu-ragu loh, Mo. Betah kan Mas ya? Betah. Masalahnya kalau ngomong nggak betah saya sudah siapkan kertas untuk Mencoret. bukan Kan ya, Mas. buat surat pengantar mau kemana, Oh. mau KPP, mau ke seminari. Nah, kasihan baunya lah udah biayai kan. Udah biayai lalu ke seminari kan begitu. Kalau frater masih betah ter? Masih, Mo. Sampai sekarang masih, Mo. Lah saya kan belum selesai tanyanya. Masih betah apa, Mo? Masih betah di Stirbawono. Oh, masih, Mo. Oh masih. Kalau nggak betah saya buatkan surat juga. Oh, jangan kalau itu, Mo. Ayo, Mo. Kalau frater pengalamanmu yang menarik menjadi frater lah, mungkin bisa dibagikan untuk rekan-rekan yang nanti mendengarkan podcast kita. Pengalaman yang sangat menarik kalau dalam hal jadi frater ya, Mo. Itu memang banyak di sana kegiatan-kegiatan yang sangat mendukung tentunya ya, karena memang sebagai calon imam itu targetnya atau memang menjadi manusia rohani, maka ya hal-hal seperti itu menjadi hal yang sangat istimewa, menjadi hal yang sangat dipentingkan, diutamakan dalam prosesnya itu. Maka pengalaman-pengalaman yang sangat menyentuh bagi saya juga pengalaman-pengalaman ini adalah pengalaman dalam mengikuti doa bersama, pengalaman ketika kemudian harus berpastoral ke lingkungan-lingkungan, juga dalam satu situasi ketika mengalami proses pastoral di lingkungan atau di satu stasi yang sangat terpencil. Itu menjadi ya di satu sisi menjadi hal yang memilukan, tetapi di satu sisi menjadi satu bahan refleksi bahwa inilah nantinya gambaran umat yang akan saya hadapi ketika memang dalam motivasi panggilan hidup, dalam motivasi panggilan untuk berjuang terus menjadi seorang gembala. Nah, lebih ke arah situ sih, Romo. Serunya menjadi seorang frater itu di situ, Romo. Selain harus belajar, selain juga harus mengikuti acara-acara rohani, tetapi juga ada hal-hal lain yang bisa membantu dan mengarahkan kita para calon imam untuk merenungkan lebih dalam iman akan yang kita iman itu, tentunya Yesus Kristus itu. Oke, mendalam Mas Aldi ya. Dalam banget. Mendalam banget. Jujur ya. kan tar itu. Jujur kalau itu, Jujur. kalau itu jujur. Enggak jujurnya ya itu nanti di belakang. Kamera mati. Frater Oke. juga bisa nggak jujur juga. Nah. Oke, Mas Aldi punya nggak pengalaman yang mungkin untukmu itu entah menyakitkan, menyedihkan selama 9 tahun tadi sebagai OMK, Mas? Waduh. Apa ya? Ada nggak? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Jangan dibuat-buat kan. Jangan dipaksa ya, Mas. Nggak ada ya. Gak ada sih ya Artinya sejauh ini. semuanya seneng lah ya. Atau Ya gimana? secara dinamika kehidupan OMK ya seneng. Yang nggak seneng itu karena 9 tahun ini hampir setiap tahunnya ini berkurang personilnya. Berkurang personilnya. Nah, Karena menikah atau karena kerja atau karena kuliah atau sekolah, Mas? iya karena itu Karena semua. itu semua ya, macam-macam ya, begitu ya. Jadi kayak yang biasanya kita rame-rame tiba-tiba ganti tahun personilnya berkurang gitu kan. Jadi kayak dalam hati kayak sepi banget sekarang. Tapi kan kita sepi terus nggak langsung kita nggak usah OMK-an yuk karena sepi ya nggak boleh. Kita harus tetap berjalan sebagai orang muda. Berjalan sebagai orang muda, dikatakan orang muda kreatif dan lain sebagainya, Iya. harus Walaupun tunjukkan lah ya, walaupun terus berkurang kan begitu ya. walaupun terus berkurang dan cepet dapat julukan domba yang tersesat ya. Domba yang tersesat. Mas Aldi juga Karena- dapat. Karena waktu itu kami ya bener-bener bingung itu mau udah nggak
pernah kumpul, kami juga pengen kumpul, wis kayak kayak orang apa ya, bingung sendiri lah. Jadi kok kalian nih kayak sih, kayak domba tersesat, kayak gak punya gembala, kalian tuh mau arahnya kemana gitu. Tapi kan di situ terus jadi pemikiran kami kayak oh iya ya, kita kok kayak orang bingung. Jadi gimana caranya kita menghidupi orang muda di tengah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi gitu. Oke. Mendalam udah tadi. Kafe Baru mendalam. saya Terpaksa atau enggak mau ini hampir mau. terpaksa dia. Hampir ya. Kalau faktor satu pengalaman mungkin yang membuatmu tadi kan pengalaman yang sebelumnya meneguhkan panggilan, ataupun juga mungkin ada pengalaman lain yang membuatmu itu pernah down ketika menjalani panggilan, ada nggak? Ada tentunya kalau Diputusin pacar gitu ya? Oh. iya kalau itu nggak sampai gitu. Brother Kan punya udah pacar. enggak, ya makanya itu mau kan nggak punya pacar mau. Jangan kan pacar, HP aja nggak HP punya ya. punya. Oke, lanjut Sir. Ya. Tentu banyak permasalahan yang harus dihadapi ya. Setiap orang, kita percaya bahwa setiap orang pasti punya masalah. Kan begitu. Artinya ketika jatuh dalam permasalahan itu di tingkat 2 waktu itu kan memang ada beberapa tingkatan. Kalau pengen jadi seorang imam itu dari tingkat 1 itu artinya kuliah di semester 1 dan 2, kemudian nanti sampai tingkat 4 itu kuliah di semester 7 dan 8, hingga akhirnya nanti lulus skripsi baru top, kemudian nanti baru lanjut lagi 2 tahun sekolah. Begitu Romo. Nah, di tingkat 2 itu pada semester 3 dan semester 4 saya hampir memutuskan untuk mundur dari seminari. Karena ditunggu pacarnya Pacarnya. dulu gitu. Enggak mau, kalau Enggak. itu enggak mau, bukan pacar ini Bukan mau. pacar ya. Bukan pacar mau, karena sulit menghubungi. Sulit Kalau menghubungi. kalau mudah menghubungi mungkin Mungkin ya, gitu ya. Mungkin mau. Lalu sulitnya kenapa? Karena jarak yang jauh itu atau Karena udah lain pandangan itu mau. Artinya ini bukan pacar loh mau. Oh. Ini bukan pacar loh ini mau. saya nangkepnya kesana tadi. Bukan loh, ini bukan pacar ini mau. Bukan pacar mau. Ya. Nah, ada satu masalah memang pada saat itu berkaitan dengan ya kehidupan keluarga di rumah, bukan keluarga saya. Berkaitan dengan keluarga, kemudian juga berkaitan dengan situasi sosial, itu benar-benar menekanmu. Itu benar-benar menekan dan akhirnya juga membuat saya tidak semangat untuk menjalani panggilan. Dan di situ saya memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi Mo. Saya datang, kemudian apa yang dikatakan? Datang kepada siapa tadi itu? Datang kepada rektor Mo. Rektor gitu. Datang kepada rektor. Saya mengatakan saya pengen keluar, saya pengen mundur. Tetapi kenyataannya pada waktu itu, iya jangan. Ada satu kalimat yang meneguhkan, apakah ketika kamu nanti keluar, kamu bisa meyakinkan saya bahwa masalahmu itu semua nanti akan selesai. Kalau kamu tidak bisa meyakinkan masalah itu akan selesai, ya ngapain kamu harus keluar? Jangan-jangan keputusanmu itu bukan keputusan yang keluar dari hatimu sendiri, dikatakan seperti itu, melainkan keputusan karena ketakutanmu, karena kekhawatiranmu, atau keputusan-keputusan yang diambil secara mendadak. Maka renungkanlah kembali, apakah ketika kamu pulang kamu bisa menyelesaikan masalah itu, atau justru malah menjadi beban bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Maka dari refleksi itu, dari pengalaman itu, kemudian saya berpikir lagi, saya memurnikan panggilan lagi, kemudian juga saya berjuang, banyak juga cerita dengan teman-teman yang banyak juga membantu saya. Ya akhirnya sampai saat ini puji Tuhan Romo masih kuat dalam menjalani panggilan. Seperti itu. Kuat. Sedih dengarnya ya, sedih gitu. Oke. Begitu. Menarik tadi banyak kata-kata yang disampaikan oleh operator yang tentunya juga menjadi pembelajaran kita Mas Aldi ya, untuk mungkin juga teman-teman rungkat yang ada di rumah, bahwa apakah ketika kamu meninggalkan pilihan atau panggilan tadi, masalahmu akan selesai. Pasti akan ada masalah yang lain yang mungkin juga lebih besar. Intinya jangan khawatir ya. Iya, Seperti dikatakan kitab suci ya, jangan khawatir akan hari ini, besok ada kekhawatiran yang lain lagi ya. Nambah-nambah dong. Terus ya begitu. Itu kita hampir di akhir-akhir ya. Aduh. Karena apa
Panitia sudah mulai Kode-kode, Mas. kode-kode kan panitia. Jangan lama-lama aku malaman pulangnya kan. Salahnya milik kita kan. Ini terakhir ya untuk kita ya, Mas Aldi dan Frater. Kalau dari Frater nih, harapan Frater untuk orang muda itu bagaimana, Ter? Kalau harapan saya sih sebenarnya Romo, karena ya memang masih semangat muda ya Mo. Karena memang juga masih muda, saya sangat mengharapkan bahwa orang muda itu dapat berjalan, dapat membangun diri itu dengan kreatif, juga ada suatu inovasi-inovasi baru yang membuat mereka sebagai gereja menyadari diri sebagai gereja yang harus berkumpul, yang harus bersaksi, dan juga yang harus mewartakan imannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka harapan saya pertama-tama itu adalah kesadaran bahwa OMK itu, terutama orang-orang muda saat ini itu adalah generasi gereja di masa depan. Maka penting untuk menyadari bahwa gereja membutuhkan orang muda sebagai gereja di masa depan. Itu Romo. Terima kasih Frater menekankan gereja membutuhkan orang muda di masa depan. Saya tidak mengoreksi tapi saya menambahi. Gereja juga membutuhkan kamu orang muda di masa sekarang. Bukan hanya Iya, masa sekarang dan masa tetapi depan, Mo. Masa sekarang dan masa depan. Saya enggak ngoreksi, Iya, hanya Romo. nambahi Iya, Mo. begitu. Kalau Mas Aldi nih, harapan Mas Aldi tadi kan harapan Frater katanya sebagai orang yang masih muda. Ini dari Mas Aldi sendiri sebagai orang muda, harapanmu apa Mas? Untuk dirimu dan teman-temanmu lah Mas. Tadi contekannya hampir mirip sih. Tapi sama lah ya. nggak apa loh Mo. Contekannya hampir mirip ini. Jadi kan ya bener ya Romo bilang OMK tuh nggak cuma masa depan, masa kini dan masa depan gereja, karena kita kan Katolik di gereja itu kita akan terus bertumbuh dan kita akan menjadi masa depan gereja. Untuk itu kita harus tetap sebagai orang muda di satu stasi atau di suatu tempat, kita harus tetap menjaga kekompakan, karena ya buat apa MK-nya banyak kalau jalan sendiri-sendiri kan Mo. Nah lebih baik sedikit gitu ya. Cocok ini Mo. Tapi kalau bisa ya banyak lah ya Mo. Ya kalau bisa banyak boleh gitu. Terus tetap jaga kekompakan, terus jaga persaudaraan. Jangan lupa doa juga. Jangan lupa doa ya, devosi kepada Bunda Maria. Jangan lupa doa juga itu. Terus ya itulah, jangan lupa devosi, karena kita kalau doa doang ya nggak cukup ternyata. Kita harus tetap doa dan usaha. Kita harus tetap, aku tuh sebenarnya suka sama tema itu loh Mo, garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia ya. Kita tuh jadi OMK tuh nggak cuma harus diem aja, kita harus tetap jadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada, nggak cuma di gereja. Karena kan kita kan hidupnya nggak cuma di gereja terus nih. Saya saya nggak cuma di gereja terus. Nggak di gereja, di lapangan, di mana. Kita harus tetap menjadi garam dan terang bagi semua. Terus aku tuh pernah keinget kata-kata satu kalimat terakhir dari aku, jadi OMK tuh, kita sebagai OMK tuh harusnya berperan, bukan baperan. Bukan baperan. Benar ya. Sebagai OMK harus berperan, bukan baperan. Sedikit-sedikit baper kan begitu. Enggak diajak doa, diem. Baper boleh Mo, tapi jangan berlebihan. Baper boleh tapi jangan berlebihan. Iya. Gitu. Oke, itu harapan Frater dan Mas Aldi. Harapan dengan pesan itu sama enggak sih? Mirip-mirip ya. Karena mirip-mirip, maka saya sekarang pesan kalian lah untuk teman-teman muda di paroki kalian dan semua orang muda dimanapun berada yang melihat podcast kita pada malam hari ini. Mas Aldi. Saya dulu ini. Gantian Mas. Biar nggak nyontek Frater. Iya. Kalau aku ya buat orang muda itu jangan bosan OMK-an ya. Jangan bosan OMK-an begitu. OMK-an tuh nggak sebosanin itu, banyak kegiatan yang belum kita cobain mungkin. Mungkin ya bisa jadi ini biar namanya kepikiran ini. Maksudnya apa ini kok kegiatan belum dilaksanain ini apa ini? Biar terus sebagai orang Katolik juga kita berpesan ya. Aku tuh yaitu itu mau kalimat, aku tertarik sama satu kalimat lagi di kitab suci yang yaitu tetaplah berdoa. Gitu. Jadi tetaplah berdoa, doa doang tapi nggak cukup.
Doa doang tapi nggak cukup. Doa nggak cukup ya, pakai usaha. Usaha gitu ya. Doa tanpa usaha apa Ter? Pada hakikatnya adalah mati. Itu iman bukan doa. Ya kan doa kan sebagian dari Oh, iman. gitu. Wujudan dari iman. Ada aja ini. Oke, Ada Frater. kan, Bro? Pesanmu untuk teman-teman muda yang akan melihat podcast ini begitu. Teman-teman muda, ingatlah bahwa doa bukan syarat untuk kamu masuk surga. Jadi Tapi nggak usah berdoa. bukan begitu. Oh. Belum mau, masih ada lanjutannya mau. Ada takmiyah. Tapi doa itu adalah kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Maka berdoalah bukan hanya untuk masuk surga, tetapi untuk mengenal Dia secara lebih dalam. Begitu. Mo. Oke, terima kasih Frater dan Mas Aldi yang telah menemani bincang-bincang pada malam hari ini. Pengalaman iman dan juga sharing kehidupan nyata juga sungguh mengena untuk teman-teman yang akan menyaksikan ini. Dan pesannya tadi di terakhir disampaikan Valdi Salah Mas kan. Aldi dan Frater itu hampir-hampir mirip. Doa memang tidak menghantarmu ke surga, tetapi doa menghantarmu untuk lebih kenal dengan Tuhan. Begitu. Dan Mas Aldi tadi mengatakan doa tanpa usaha itu sama aja bohong. Begitu, tidak ada artinya. Maka tekunlah berdoa, terutama milikilah devosi sebagai orang muda dan juga sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik milik kita devosi, dan banyak devosi yang bisa kita pilih dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik. Terima kasih Frater, terima kasih Mas Aldi. Lain kali kalau diundang jadi narasumber mau lagi ya. Gimana, Mas? Aduh iki. Iya gimana? Berat ini. Siap mau. Oke, Boleh, terima kasih boleh. banyak. Sampai jumpa ya. Terima kasih Terima ya. kasih. Terima kasih. Rungkat ruang ngobrol Katolik.